Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Pranata Sianto SPD dari Instansi SD Negeri 1 Sindang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan tugas 1.H.H tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3. Saya akan merumuskan visi guru penggerak yaitu dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif merupakan cara untuk landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri individu, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik di masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Penerapan pada sekolah digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu hal yang baik dan sudah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk mengimplementasikan penerapan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Berikut adalah penjelasan terkait dengan kanvas Bagja, yaitu yang B, yaitu dengan buat pertanyaan utama, yaitu berisi tentang pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Kemudian A, itu adalah ambil pelajaran, yaitu terkait tentang mengidentifikasi pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G, yaitu gali mimpi, yaitu berisikan tentang upaya narasi masa depan yang ideal jika perubahan itu dapat dilaksanakan ataupun terwujud. Kemudian J, jabarkan rencana, yaitu berisi tentang bagaimana kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A, atur eksekusi, yaitu terkait tentang bagaimana cara kita mendorong dan membantu rencana tersebut realisasi dan menjadi nyata. Kemudian visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, adaptif, dan mandiri. Kemudian berikut adalah pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang adaptif melalui pembiasaan menulis cerpen dan mempublikasikan pada website sekolah. Kemudian berikut adalah tahapan kanvas Bagja terkait prakarsa perubahan. Yang pertama yaitu dengan pendekatan Bagja yaitu B, yaitu buat pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat program pembiasaan menulis cerpen bagi peserta didik. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu mewujudkan nilai adaptif dalam program pembiasaan menulis cerpen bagi peserta didik. Dan yang keempat, mengapa cerpen hasil karya peserta didik perlu dipublikasikan pada website sekolah. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik, serta praktisi bidang TIK. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung literasi, memanfaatkan teknologi, dan membuat aktivitas menulis menjadi menyenangkan dan menarik. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkaya keterampilan berpikir. Dan yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik, membentuk budaya literasi di sekolah, menunjukkan prestasi sekolah, kemudian mengembangkan keterampilan digital peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, khususnya menulis cerpen. Dan yang kedua, mengapa kita perlu mewujudkan program pembiasaan menulis cerpen bagi peserta didik. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik, serta praktisi bidang TIK. Dan yang kedua, mencari referensi terkait cara meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Dan yang ketiga, harapan dari mewujudkan program pembiasaan adalah untuk membentuk karakter yang kuat akan literasi dan mampu berpikir kritis. Kemudian G,
adalah gali mimpi. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja dampak positif dari program menulis cerpen dan mempublikasikan pada website sekolah. Dan yang kedua, bagaimana perasaan setelah menyelesaikan sebuah karya cerpen dan dipublikasikan di website sekolah. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, yaitu mencari dan menggali informasi terkait respon peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Dan yang kedua, menanyakan respon peserta didik terkait perasaan mereka setelah menulis cerpen dan hasilnya di-upload atau dipublikasikan di website sekolah. Kemudian J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa saja yang harus dilakukan untuk membuat sebuah karya cerpen dan mempublikasikan pada website sekolah? Dan yang kedua, berapa lama proses untuk menyelesaikan karya cerpen dan publikasi pada website sekolah? Yang ketiga, siapa saja yang dapat melihat hasil karya cerpen tersebut? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik. Dan yang kedua, guru menyiapkan menu atau tools khusus untuk publikasi karya cerpen pada website sekolah. Dan yang ketiga, membuat draft capaian proses hasil pembuatan cerpen setiap minggu. Dan yang keempat, melakukan setting pada website dengan publikasi untuk dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian A, yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama adalah siapa saja yang terlibat dalam pembuatan cerpen dan publikasi pada website sekolah. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut. Dan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya penulisan cerpen dan publikasi pada website sekolah. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan pihak yang berkompeten. Yang kedua, menyusun rencana program tersebut dengan membuat rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan menentukan peran tugas sebagai kurator dan operator website. Dan yang ketiga, melakukan refleksi pada setiap pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dari terwujudnya penulisan cerpen dan publikasi pada website sekolah. Demikian penjelasan tentang pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Canvas Bagja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.